Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Aquama di sini di Toiba TV di hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Setelah saya memberitakan soal pengumuman yang dipasang oleh Paytrend di koran neraca bahwa Paytrend akan menjual 100% sahamnya kepada pihak lain, maka ada dua orang setidaknya yang menghubungi saya dan mengaku bahwa mereka masih punya banyak urusan, banyak tagihan dengan Paytrend. Salah satu di antaranya mengaku dari salah satu sister company-nya Paytrend, yakni Koperasi Insan Nusantara Sejahtera atau Coins. Saya bertanya kepada si pemilik informasi berapa sesungguhnya tagihan yang harus dibayar oleh Paytrend kepada Coins ini. Sayang sampai hari ini si pemberi informasi belum juga memberikan saya informasi. Dia berjanji akan memberikan yang lengkap. Saudara-saudara, Koperasi Insan Nusantara Sejahtera atau Coins, dalam lembaran yang saya dapatkan dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, itu menyebutkan bahwa berdirinya koperasi ini hampir bersamaan dengan berdirinya Paytrend. Alamat koperasi ini berada di The Sweet Metro Blok F7 Parahyangan Business Park. Berarti alamat koperasi ini hanya bersebelahan ruko dengan Paytrend yang berada di Blok E 5, 6, dan 7. Dalam lembaran ini juga saya mendapatkan informasi bahwa koperasi ini beberapa kali mengalami pergantian anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Yang terakhir itu terjadi pada tahun 2020. Di situ disebutkan pengurusnya itu adalah beberapa nama. Satu ada Yuli Setianto, ada Sri Untari, ada Rudi Iman Santika, ada Yopan Prihadi, ada Aminuddin, ada Dani Alfi Omar Dani, ada Ahmad Bushairi, dan ada Ardian Asmar. Kemudian para pemilik manfaat dari koperasi ini, yang tadi di atas itu adalah para pengurusnya. Kemudian ada tercatat sebagai pemilik manfaat adalah Insinyur Noldi Roni Johnson Kambe, Ibu Sri Untari, dan Yuli Setianto. Saudara-saudara, ada beberapa fakta yang saya dapat dari susunan pengurus dan beberapa identitas dari Koperasi Insan Nusantara Sejahtera ini. Pertama, kantor koperasi itu, saudara-saudara, ternyata hanya bersebelahan ruko dengan ruko yang ditempati oleh bekas kantor Paytrend di Blok F nomor 7 The Suites Parahyangan Business Park di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Saudara-saudara, setelah Paytrend ditutup, Paytrend kemudian memboyong propertinya pindah ke ruko ini. Sampai sekarang dalam kunjungan saya terakhir, ruko ini masih ditempati oleh orang-orang bekas Paytrend dan alat-alat atau perlengkapannya Paytrend. Sayang, kegiatan di kantor itu sudah tak tampak sama sekali. Dari informasi yang saya dapat juga dari pihak yang sangat percaya, yang sangat saya percaya, kantor yang merupakan alamat dari Coins ini sudah diagunkan kepada sebuah bank di Kota Bandung, dan kantor itu juga punya tunggakan pajak yang tidak sedikit. Fakta kedua yang saya dapatkan dari identitas Coins ini adalah nama yang cukup terkenal, yakni Yopan Prihadi. Saudara-saudara, Yopan Prihadi ini adalah salah satu pembesar Paytrend. Dia di Paytrend adalah menjabat sebagai manajer marketing. Dan kalau kita ingat pada kasus gugatan investasi patungan usaha beberapa investor itu kepada Yusuf Mansur pada tahun 2021-2022 lalu, Yopan Prihadi ini adalah saksi yang diajukan oleh Yusuf Mansur. Yopan Prihadi ini bukan orang baru di bisnis MLM. Sebelum dia di Paytrend itu, dia sudah mencatat beberapa
beberapa sejarah, boleh dikatakan begitu. Dalam buku yang saya sunting 1001 Dusta Paytren dan Yusuf Mansur, ada informasi yang saya kutip dari beberapa sumber informasi menyebutkan bahwa Yopan Prihadi ini pada tahun 2012 dan 2014 sebelum dia bergabung dengan Paytren, dia pernah ngetop ya, pernah terkenal di money game Virgin Gold Mining Corporation atau VGMC. Kalau kita buka file-file di internet pasti kita masih menemukan money game VGMC ini. Di tahun 2014 Yopan juga pernah berada dalam perputaran uang ala Mafrodi Mondial Money Box atau MMM yang di Indonesia itu dikenal dengan nama manusia membantu manusia. Ini sangat terkenal ya. Saudara-saudara bisa telusur di internet atau boleh googling peristiwa-peristiwa ini yang terjadi pada sekitar tahun 2014 yang lalu. Saudara-saudara, fakta berikut yang saya dapat dari lembaran Dirjen AHU ini menyebutkan bahwa ada beberapa kali rapat pengurus Coins itu justru berlangsung di kantornya Paytren, Parahyangan Business Park, Blok E5, lantai 2. Ini adalah alamat dari kantor Paytren. Yang berikut, fakta berikut, ada keterkaitan antara Coins dengan Paytren itu. Ada sebuah pengumuman atau sebuah informasi yang beredar di akun Facebook milik salah satu leader Paytren itu menyebutkan ajakan untuk bergabung di Paytren, dan siapa yang ingin bergabung dengan Paytren itu disilakan untuk mentransfer uangnya ke rekening Bank Mandiri atas nama Koperasi Insan Nusantara Sejahtera. Saudara-saudara, ada fakta berikut lagi dari Paytren ini dan hubungannya dengan Coins selain nama Yopan Prihadi tadi. Di akun Facebook milik Bisnis Meraih Hidup Sukses Dunia Akhirat, itu nama akun Facebooknya. Sebenarnya ini adalah akun Facebook dari salah satu leader Paytren yang dipublish pada tanggal 10 Desember 2017. Di situ disebutkan bahwa ada beberapa nama owner dan direksi Paytren, ada fotonya ditampilkan. Kemudian dalam keterangan foto itu menyebutkan nama-nama yang berada dalam foto itu. Yang pertama ada Yopan Prihadi sebagai marketing manager, yang kedua ada Habibi Darwis sebagai operational manager dari Paytren. Kemudian dalam gambar itu juga tampak Ustadz Irfan Sauki Bek, pakar ekonomi syariah dari IPB, juga anggota dari Dewan Syariah Nasional. Ada Yusuf Mansur tentunya sebagai owner dari Paytren. Ada Dr. Safi Antonio, pakar ekonomi syariah. Kita tahu bahwa di awal-awal Paytren berdiri dua pakar ekonomi syariah ini, Irfan Sauki Bek dan Dr. Safi Antonio, itu juga bergabung dalam Paytren sebagai pengurus. Mereka setidaknya berada dalam Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ada almarhum Pak Hari Prabowo. Pak Hari Prabowo ini adalah direktur Paytren yang sangat terkenal. Beliau meninggal pada tahun 2021 lalu saat COVID sedang melanda tanah air. Nah, yang berikut dalam gambar itu disebutkan ada Ibu Sri Untari sebagai asisten finance manager. Ibu Sri Untari ini juga berada dalam kepengurusan Coins. Jadi saudara-saudara, begitu eratnya keterkaitan antara Coins dengan Paytren. Nah, saudara-saudara, saya kemudian bertanya kepada si pemberi informasi kepada saya, berapa sesungguhnya tagihan dari Paytren, dari Coins kepada Paytren, tapi si pemberi informasi belum menyebutkan. Saudara-saudara, dari fakta-fakta ini saya menaruh dugaan
jangan sampai, sekali lagi jangan sampai PayTrend yang dimiliki dan dijalankan oleh Yusuf Mansur ini jangan sampai dimodali oleh pihak ketiga atau pihak lainnya, yakni salah satu diantaranya Coins ini. Karena pertama, ada beberapa orang pengurus Coins ini juga berada dalam kepengurusan atau manajernya PayTrend. Kantor mereka juga berdekatan, bahkan pernah rapat-rapat di kantor PayTrend, dan PayTrend begitu ditutup langsung boyongan ke kantor yang alamatnya adalah alamat Coins ini. Juga terakhir dari informasi yang saya dapatkan itu menyebutkan bahwa PayTrend masih punya hutang yang begitu besar kepada Coins ini. Nah, saudara-saudara, nanti fakta berikutnya soal keterkaitan antara Coins Koperasi Insan Nusantara Sejahtera ini dengan PayTrend itu seperti apa. Mudah-mudahan setelah lebaran ini saya bisa menemukan fakta-faktanya. Bisa jadi faktanya adalah PayTrend itu dijalankan dengan modal yang diberikan oleh pihak lain, diantaranya Coins ini. Jika itu terjadi, saudara-saudara, maka benar-benar Yusuf Mansur ini atau salah satu bos dari warung Stick and Stick ini menjalankan bisnis PayTrend ini dengan modal dengkul. Wallahu alam, nanti kita buka fakta-faktanya jika narasumber yang saya hubungi itu mau berbicara dengan saya. Nah, saudara-saudara, berikut ini saya mau lampirkan dua video. Video pertama adalah dari Dr. Irwandi Tarmizi, MA. Kita kenal bahwa Dr. Irwandi ini adalah pakar ekonomi syariah dan dia juga adalah seorang ustadz yang banyak mengamati perkembangan bisnis-bisnis di tanah air yang berlabel syariah. Dr. Irwandi ini sudah lama memberikan label haram pada bisnis yang dilakukan oleh Yusuf Mansur bernama PayTrend ini. Kalau kita bandingkan antara Dr. Irwandi dengan Yusuf Mansur, Dr. Irwandi ini punya jejak pendidikan yang sangat jelas, punya jejak pendidikan syariah yang sangat jelas, juga punya integritas pribadi yang sangat bagus, dan punya tingkat keilmuan tentang syariah yang diakui oleh masyarakat Indonesia yang lebih luas. Ini sesungguhnya tidak dimiliki oleh Yusuf Mansur. Sudah lama peringatan yang diberikan oleh Dr. Irwandi kepada Yusuf Mansur dan para pengguna PayTrend bahwa bisnis ini sesungguhnya haram, tapi mereka tetap saja menjalankan bisnis ini, dan benar saja bisnis ini tidak bertahan lama dan mati. Video berikut yang saya rilis pada video ini adalah sebuah olok-olok yang diberikan oleh seseorang kepada PayTrend. Jadi video ini sesaat dirilis setelah Yusuf Mansur tampil minta uang 1 triliun di media sosial. Semoga video saya ini dan kedua video yang saya rilis ini mempertegas kepada kita semua tentang bisnis-bisnis yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, salah satu bos dari warung Stick and Stick ini, supaya nanti ke depan, saudara-saudara, kita tidak lagi terjebak dengan bisnis-bisnis yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Perlu pembelajaran dan pendalaman yang cukup. Saudara-saudara, demikian sebuah fakta yang saya temukan dari sebuah sister company-nya PayTrend dan PayTrend itu sendiri. Sister company PayTrend ini adalah Koperasi Insan Nusantara Sejahtera. Mudah-mudahan pasca lebaran nanti saya akan menemukan fakta-fakta lain lagi keterkaitan antara Koperasi Insan Nusantara Sejahtera dengan PayTrend. Apakah benar PayTrend itu menjalankan bisnis dengan modal yang diberikan oleh Coins atau tidak? Semoga kita temukan faktanya. Demikian video saya kali ini, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan, dan semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik, dan Allah mempertemukan kita lagi dengan Ramadan-Ramadannya tahun-tahun yang akan datang. Dari saya kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang nelpon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Mansur. Oh, Mansur yang mana ya? Saya umatnya Muhammad. Oh ya. Terus ada perlu apa nih, Pak? Saya butuh duit 1 triliun. Astagfirullah.
Buat apa? Buat Petren. Petren. Mau Anda patungan? Mau? Iya Pak, mau Pak, mau Pak, mau Pak. Python apaan sih? Afwan Ustadz, pertanyaan Ana, bagaimana hukum dari Python yang terkenal sekarang ini? Haram. Cukup? Haram. Karena tukar uang dengan uang. Untuk program ini, uang keikutsertaannya yang paling murah sekitar 3.500.000 rupiah. Jelas? Padahal produk yang sama dari perusahaan yang lain itu bisa gratis. Tetapi bedanya yang ini, yang bayar 3.500.000, ada iming-iming bonus 100 juta. Pada level sekian bonus 100 juta. Pada level sekian bonus 200 juta. Level sekian 500 juta. Level sekian 1 miliar ditambah rumah mewah. Masalah istrinya cari sendiri, tapi rumah mewah dan 1 miliar. Dan seterusnya, mobil mewah. Level selanjutnya. Orang yang walaupun di sini gratis, di sini bayar 3.500.000, tapi iming-iming 100 juta. 3,5 dibandingkan dengan 100 juta, siap nggak dia bayar? Siap atau tidak? Bila dia siap bayar, tujuannya berarti tukar 3.500.000, yang paling kecil 100 juta. Tukar uang dengan uang, padahal Rasulullah mensyaratkan tunai dan sama nominalnya. Sekarang sama nominalnya? Tidak terjadi riba fadl. Tunai tidak terjadi riba nasi'ah. Dan lebih dari itu, bukan sekedar riba saja, ini juga mengandung unsur judi. Kalau orang main judi umpamanya, ada dilemparnya ke atas umpamanya uang recehan. Kalau keluar yang satu, 2 sisi, satu, ini kamu bayar 1 juta. Yang ini kalau enggak, saya bayar 1 juta. Ini spekulasi dengan kesempatan dapat dan tidak berapa persen? 50%. Halal atau haram? Haram. Ijma' semua kaum muslimin dan semua orang berakal, ini bagian dari judi dan haram. Dalam usaha Petren dan semua MLM, dijelaskan oleh Dr. Husain Syarani dalam disertasinya berjudul Taswik At-Tijari fi Fiqh Islami, ya. Beliau menjelaskan dari penelitian di dunia, yang daftar 3.500.000, yang dapat 100 juta, yang dapat sekian-sekian itu paling sampel terbanyak 4% dari yang 100 orang. 4 orang dari 100 orang. Berarti 4% kesempatannya. Karena kalau 50% tutup besok dia. Iya atau tidak? Kesempatan cuma dikasih 4 orang. Kalau tadi 50% dengan spekulasi 50%, haram ini 4% dengan 90%. Ini selain haram, pembodohan. Yang mau ikut ini hanya orang-orang bodoh. Iya atau tidak? Iya. Jelas ini. Walaupun ada embel-embel kata syariah di belakangnya.